Coba deh, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, benda ajaib yang ada di kantong dan di meja kita ini, yang nyambungin seluruh dunia, itu sebenarnya asalnya dari mana? Mungkin Anda bakal kaget kalau tahu semua ini dimulai bukan karena kita pengen nonton video kucing, tapi karena ketakutan akan perang nuklir. Yuk kita bongkar kisah luar biasa di balik internet. Pertanyaannya kedengeran agak konyol ya, tapi ini dia inti dari semuanya. Perjalanan dari ancaman pemusnahan global sampai jadi platform hiburan massal itu jalannya nggak lurus sama sekali. Ini adalah cerita tentang gimana sebuah alat perang, tanpa sengaja, malah berubah jadi alun-alun digital terbesar dalam sejarah manusia. Oke, kita putar waktu mundur dulu ya ke tahun 1960-an. Lupain dulu soal startup dan IPO. Dunia waktu itu hidup di bawah bayang-bayang perang dingin. Jadi, internet itu diciptakan bukan buat cari uang, tapi buat bertahan hidup. Mungkin agak susah ya ngebayanginnya sekarang, tapi di tahun 60-an komputer itu monster segede ruangan. Dan mereka nggak bisa ngobrol satu sama lain. Jadi kalau Anda seorang ilmuwan di California butuh data dari kolega di Utah, Anda nggak bisa kirim email. Anda harus kirim gulungan pita magnetik lewat pos. Serius, dunia digital waktu itu geraknya super lambat. Jadi apa dong yang bikin semuanya berubah? Ada dua pemicu besar. Pertama, kejutan Sputnik di tahun 1957. Waktu Uni Soviet meluncurkan satelit pertama, Washington panik. Ini yang mendorong lahirnya ARPA, sebuah badan yang tugasnya adalah mikir out of the box buat ngalahin Soviet. Nah yang kedua yaitu tadi, bayangan bom nuklir, militer sadar, sistem komando mereka yang terpusat itu rapuh banget. Satu serangan aja bisa melumpuhkan semuanya. Mereka butuh jaringan yang kayak jaring laba-laba, bukan kayak rantai komando. Nah inilah resep awal dari internet. Dan dari situlah lahir solusinya, ARPANET. Diluncurkan tahun 1969, jaringan revolusioner ini nggak punya pusat. Awalnya ARPANET cuma menghubungkan 4 komputer di 4 universitas. UCLA, Stanford, UC Santa Barbara, dan University of Utah. Cuma 4 titik di peta. Itu dia awal dari segalanya. Dan momen bersejarah pertama di jaringan ini lucu banget. Bukan kutipan hebat atau data ilmiah. Jadi gini, pesan pertama yang dikirim dari UCLA ke Stanford itu harusnya kata login. Tapi baru ngetik 2 huruf, sistemnya crash. Jadi kata pertama yang pernah terkirim lewat cikal bakal internet adalah low. Awal yang sederhana banget ya untuk sebuah revolusi sebesar ini. ARPANET ini ternyata sukses besar, bahkan mungkin terlalu sukses. Saking suksesnya, banyak jaringan-jaringan lain yang terinspirasi dan mulai bermunculan. Masalahnya, tiap jaringan ini ngomong pakai bahasa komputer yang beda-beda. Jadi kayak menara Babel versi digital. Nah, supaya bisa jadi internetwork atau antar jaringan, mereka butuh satu bahasa universal. Perkembangannya cepet banget. Tahun 71, email lahir dan simbol @ yang kita kenal itu muncul pertama kali. Tapi terobosan paling gila datang di tahun 74, waktu dua orang visioner, Vint Cerf dan Bob Kahn, ngerancang sebuah bahasa baru. Momen puncaknya, tanggal 1 Januari 1983. Di hari itu, seluruh jaringan ARPANET pindah ke bahasa baru ini. Nah, itulah hari kelahiran internet yang kita kenal sekarang. Bahasa universal itu namanya TCP/IP. Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak Google Translate buat semua komputer di dunia. Nggak peduli mereknya apa, sistemnya apa, selama dia pakai TCP/IP, dia bisa berkomunikasi. Inilah yang jadi lem supernya, yang menyatukan semua jaringan terpisah jadi satu kesatuan, internet. Oke, jadi internet udah lahir nih. Tapi waktu itu, internet itu tempat yang gelap. Isinya cuma teks hijau atau putih di layar hitam. Anda harus hafal perintah-perintah yang rumit buat pakainya. Ini dunianya para insinyur dan ilmuwan. Nah, tantangan berikutnya adalah gimana caranya nyalain lampu biar semua orang bisa masuk. Nah, ini penting buat dipahami. Internet dan World Wide Web itu dua hal yang beda. Coba bayangin begini. Internet itu jaringan jalan tolnya yang global. Sedangkan web itu adalah semua mobil, toko, dan rumah yang ada di pinggir jalan tol itu. Jadi, web adalah cara kita menggunakan internet. Pahlawan di babak ini adalah seorang ilmuwan Inggris bernama Tim Berners-Lee. Waktu kerja di lab fisika CERN, dia menciptakan 3 hal jenius. Pertama, HTML, yaitu bahasa untuk ngebangun halaman web. Kedua, URL, alamat unik buat tiap halaman. Dan ketiga, HTTP, protokol untuk ngirim halaman itu ke mana aja. 3 pilar ini yang jadi fondasi World Wide Web.
Ide tim Berners-Lee itu brilian banget. Tapi masih butuh satu hal lagi, jendela buat ngelihatnya. Nah, jendela itu adalah Mosaic, browser web grafis pertama. Untuk pertama kalinya, orang bisa lihat teks dan gambar di halaman yang sama dan bisa ngeklik link pakai mouse. Tiba-tiba, internet jadi berwarna. Inilah momen yang benar-benar menyalakan sumbunya. Dan setelah itu, boom, internet meledak. Ia keluar dari laboratorium dan membanjiri ruang keluarga, kantor, sekolah di seluruh dunia. Sebuah revolusi sosial dan komersial pun dimulai. Skala pertumbuhannya gila-gilaan. Tahun 87, ada sekitar 10.000 komputer yang nyambung. Cuma 2 tahun kemudian, jadi 100.000. Dan di tahun 92, udah lebih dari 1 juta. Pertumbuhan yang super cepat ini memicu kegilaan investasi yang kita kenal sebagai gelembung.com. Waktu gelembung.com pecah, internet gak mati. Justru, dia berevolusi. Masuklah kita ke era Web 2.0. Bedanya apa? Kini, Web 1.0 itu kayak kita baca ensiklopedia raksasa. Kita cuma jadi konsumen informasi. Nah, Web 2.0 mengubah kita semua jadi penulisnya. Lahirnya media sosial kayak Friendster, terus Facebook, dan YouTube mengubah internet dari monolog jadi percakapan global raksasa. Dan sampailah kita di masa sekarang. Di dunia di mana internet itu bukan lagi sekedar alat, tapi udah kayak udara yang kita hirup. Tentu aja, ini membawa perubahan yang luar biasa, baik yang bagus maupun yang buruk. Manfaatnya sih ada di mana-mana, kita rasain tiap hari. Kita bisa video call sama keluarga di seberang dunia, belajar apa aja cuma dengan beberapa klik, bahkan bangun bisnis dari kamar tidur. Informasi yang dulu cuma milik segelintir orang, sekarang ada di ujung jari kita semua. Tapi, ya kita juga tahu sisi gelapnya, misinformasi dan hoax yang meracuni pikiran kita, penipuan online, data pribadi kita yang jadi barang dagangan, sampai rasa cemas karena harus selalu terhubung. Inilah harga yang harus kita bayar untuk dunia yang terkoneksi ini. Jadi begitulah perjalanannya. Dari jaringan anti-nuklir sampai jadi pusat peradaban modern kita. Ini bukti luar biasa bahwa teknologi itu seringkali punya takdirnya sendiri, jauh melampaui imajinasi penciptanya. Nah sekarang, saat kita ada di ambang era AI dan komputasi kuantum, pertanyaan terbesarnya adalah, kira-kira takdir akan membawa kita kemana selanjutnya?